nyebrang ke Belanda, Belanda masuk ke Indonesia, nyebrang ke Portugis, Portugis masuk ke Indonesia. Nenek moyang saudara-saudaraku menganut ajaran mereka, padahal endingnya hanya dari Roma, bukan dari Yahudi. Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua. Dimanapun kita berada, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Sobat-sobat yang terkasih, baru saja kita mendengarkan sebuah video di mana seseorang ini berkata bahwa kekristenan itu dimulai dari Roma. Sebenarnya ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang tidak berdasarkan Alkitab. Sobat-sobat yang terkasih, kekristenan itu dimulai sejak Yesus memanggil ke-12 murid. Kekristenan itu dimulai sejak Yesus memanggil ke-12 murid. Karena Yesus datang dari sorga, dia bukan agama Kristen, bukan agama Islam, bukan agama Buddha dan Hindu. Tapi dia adalah firman yang datang ke dalam dunia untuk melaksanakan karya keselamatan, supaya Injil diberitakan sampai ke ujung bumi setelah dia mati dan dia naik ke sorga. Jadi kekristenan itu dimulai sejak, saudara yang kekasih, Yesus memanggil ke-12 murid jadi Kristen atau pengikut Kristus. Saudara yang kekasih, dalam Matius 10 ayat yang pertama, saudara yang kekasih, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi kekristenan dimulai ketika Yesus memanggil ke-12 murid. Jadi bukan Kristen itu dimulai dari Roma, tidak. Namun saudaraku yang terkasih, dimulai dari Israel. Di Matius 10 ayat yang kelima, Matius 10 ayat yang kelima, saudara, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Jadi saudaraku yang terkasih, kekristenan dimulai dari Israel. Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya ini untuk pergi ke domba-domba yang tersesat. Namun saudara yang kekasih, mereka ini belum menerima kuasa Roh Kudus, sehingga perintah itu diberitakan kepada mereka supaya mereka ada di Yerusalem dan beritakan Injil bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Sehingga dalam Kisah 1, sebelum dia naik ke sorga, dia bilang, jangan tinggalkan Yerusalem untuk kamu menerima janji Bapa. Janji Bapa itu adalah ayat yang ke-8 dari Kisah para Rasul 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dia terus ke dunia Arab, Roma, akhirnya Injil sampai ke Indonesia. Jadi kekristenan itu dimulai dari Israel. Dari Israel ketika Yesus mati dan bangkit dan naik ke sorga. Sebelum dia naik ke sorga, dia bilang, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau menerima janji Bapa. Supaya Injil itu tidak hanya di Yerusalem saja, tapi Injil juga diberitakan kepada bangsa-bangsa yang ada di dunia ini.
Makanya Injil itu diberitakan sampai ke ujung bumi, bukan saja kepada 12 rasul atau 12 murid itu, saudara, namun ketika mereka mati dan muncul generasi berikut, sehingga saudara kekasih, begitu banyak orang dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Dan saudara kekasih, kabar baik ini boleh sampai ke ujung bumi, bahkan sampai ke Indonesia. Jadi dimulai dari Israel. Kekristenan dimulai ketika Yesus memanggil 12 murid. Memang dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi saudara, sejak Yesus memanggil itu belum ada disebut Kristen, namun Paulus mengakui sebelum dia itu sudah ada Kristen. Ya, saudara yang terkasih, dalam Roma 10 ayat 7, Roma 10 ayat yang ke-7, Roma 10 ayat yang ke-7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi Paulus mengakui sebelum di Antiokhia disebut Kristen, rasul-rasul itu adalah Kristen karena mereka pengikut Yesus. Makanya dalam 1 Petrus 4 ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen atau orang yang ikut Yesus, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah di dalam nama Kristus itu. Ya, jadi memuliakan Allah di dalam Kristus. Kita tidak bisa melihat Allah yang tersembunyi, tapi kita bisa melihat Allah di dalam Kristus. Karena Yesus dan Bapa itu satu. Yesus datang dari Bapa, artinya firman itu datang dari Bapa. Makanya kita percaya Allah di dalam Yesus atau Bapa di dalam Yesus yang tidak pernah berdusta, karena dia adalah kebenaran yang memerdekakan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi Kristen itu sudah dimulai sejak Yesus memanggil ke-12 murid, yaitu dimulai dari Yerusalem. Ya, sekali lagi dalam Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika Yesus mati dan bangkit naik ke sorga, Tuhan mencurahkan rohnya kepada setiap rasul-rasul. Dan akhirnya banyak rasul-rasul ini mati dengan cara yang sadis. Namun Tuhan memanggil Saulus menjadi Paulus, yang tadinya dia sangat menantang orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan dia menganiaya jemaat Tuhan. Tapi Tuhan memanggil dia untuk memberitakan Injil. Dari dialah Injil itu sampai ke Indonesia, sampai di mana-mana. Dan akhirnya Tuhan memanggil dan Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Kristen sudah dimulai sejak Yesus memanggil ke-12 murid, bukan baru di Antiokhia, saudara. Ya, sebab itu jangan bingung, jangan bimbang tentang apa yang dikatakan Alkitab. Orang-orang di luar Kristen bisa salah dalam penyampaian mereka, bahkan sesama Kristen pun juga banyak yang tidak mengerti. Tapi saudara, firman Allah tidak pernah salah. Percaya apa yang dikatakan Alkitab.
supaya saudara dan saya berdiri teguh untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, salam kemenangan iman.